Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam. Prof, saya ingin tanya, saya kan, maksudnya saya juga baru lulus ya. Sebagai guru agama yang baru itu kadang saya memiliki tantangan adalah setelah saya pelajari bahwa kurikulum pendidikan agama Islam itu yang berubah hanyalah dari segi asesmen atau penilaiannya saja. Tapi kalau dari segi materinya, dari kurikulum apa yang KTSP, terus kurikulum 2013 yang sekarang menjadi kurikulum Merdeka, isi materi itu tuh masih sama saja. Ya, masih urut-urutnya sama. Bab-babnya juga sama gitu. Hmm, Terus hmm. juga apa namanya? Buku panduan untuk guru itu juga sama. Nah, jadi kadang saya kesulitan untuk mengembangkan materi yang tadi yang Prof minta untuk mengarah ke humanisme, Islam yang lebih kepada humanis dan juga Islam yang kognitif, maksudnya kayak eh, inklusi terhadap pengetahuan-pengetahuan baru. Dan kadang juga tantangan saya adalah saya tuh backgroundnya adalah SMA bukan santri, kadang ada rasa keraguan-raguan dalam diri saya sendiri juga apakah yang saya ajarkan ini melanggar norma agama atau enggak kayak itu kadang ada rasa skeptis keraguan-raguan seperti itu. Nah mungkin dengan adanya ini saya harap mungkin ada terobosan baru selain moderasi beragama, mungkin ada semacam membuat pengembangan materi bahan ajar yang lebih mengarah kepada MIT gitu mungkin karena jujur saya juga kebingungan untuk mengembangkan pembelajaran ini juga sebisa saya semampu saya untuk karena ya itu tadi anak-anak tuh sekarang ternyata lebih banyak hal yang mereka tanyakan tapi kadang saya juga kurang informasi itu sih Prof. Ya, bagus, tuh. Bagus sekali kamu. Saya apresiasi sekali dengan kegelisahan kamu. Kritik ya, kritik yang luar biasa. Eh, ada KTSP, ada 13, ada Merdeka gitu. Tapi ini loh, ini kritik tajam ini, Pak. Tapi sebetulnya sama semua itu. Babnya pun sama gitu. Jadi tidak ada hal-hal yang baru gitu kan. Waduh, berat sekali itu kalau memang begitu. Tapi Anda mengakui bahwa ada sih perbaikannya, yaitu sisi penilaian. Oke, penilaiannya adalah nggak tahu saya caranya seperti apa penilaian. Mungkin ya seperti raport itu sekarang sudah dengan cara apa namanya deskripsi ya gitu dideskripsikan bukan hanya angka. Tapi ini masukan bagus sekali. Eh, nah di situ loh kemudian saya, wah ini kalau begini nih nggak ada jalan lain kecuali MIT. Anda nggak mungkin ya, hampir nggak mungkin ya merubah materi itu, Mbak Putri dan teman-teman semuanya. Karena materi itu udah didesain begitu dan itulah menjadi politik pendidikan. Materi itu sudah menjadi politik pendidikan, gitu kan. Uh, ada dunia perbukuan di situ, ada ekonomi di situ. Jadi kayak membenturkan kepala di depan apa ya, di depan batu besar kita. Ya meskipun mestinya tidak harus terjadi begitu, tetapi realitas sosial politiknya seperti itu. Tapi guru-guru apakah harus kehilangan akal? Saya mengatakan tidak. Guru-guru tidak boleh kehilangan akal sama sekali kalau Anda melihat urgensi, the importance and the urgency, apa yang Anda istilahkan tadi yang lebih inklusif, lebih humanis tadi, kalau itu urgent, important, and urgent. Kalau itu penting dan mendesak, maka Anda harus mandiri betul. Mandiri dengan cara lifelong education. Nah sekarang gimana caranya ya? Nah sekarang begini, saya kira kalau, tapi mungkin Anda belum kenal juga,
karena mungkin karena Anda guru agama, tapi kami dari BPIP, Badan Ideologi Pancasila, kan dengan kerjasama dengan Kemendikbud sudah mengeluarkan buku yang namanya BTU, buku teks utama Pancasila. Itu 12 buku untuk guru dan 12 buku untuk murid dari PAUD sampai SMA. Itu saja kamu pelajari. Ini yang contoh dari apa tadi itu, multi dan interdisiplin. Kamu pelajari karena itu jelas-jelas itu sudah di-approve oleh BPIP kerjasama sama Kemendikbud, Menteri Mas Nadiem dan lain sebagainya, dan yang lain-lain ya, dan itu sudah di-approve. Nah di situ nuansa humanistik inklusif tadi itu tinggi di dalam buku BTU itu, buku teks utama itu. Dan jangankan guru agama, jangan-jangan guru PPKN dan guru Pancasila aja belum tahu kalau ada buku itu. Itu sudah dideklar bulan Agustus yang lalu ya, tetapi sangat terlambat memang. Mestinya diajarkan tahun 2003-2004, tetapi karena sangat terlambat, mungkin tahun depan ini 2003-2004 ini harus masuk semua. Tapi saya tahu hambatannya karena Anda ya seperti itu tadi, karena kurikulum ada yang KTSP, ada yang 13, ada yang Merdeka, masih macam-macam itu. Tetapi itu bisa di-download. Nah, saran saya pada Anda, coba itu di-download, pelajari, lalu Anda kombinasikan dengan materi yang Anda kritik. Itu saja, babnya juga sama begitu, tidak ada perubahan. Kamu kawinkan dengan cara cross-disiplin, dengan cara multi, inter, dan transdisiplin dengan buku Pancasila yang baru. BTU, buku teks utama pendidikan ideologi Pancasila. Itu saya kira sekarang lebih bagus, lebih baik lah anunya ya, tata caranya, sistematikanya, metodenya, bahkan metodenya juga lebih baik daripada yang dulu-dulu. Itu saran saya Mbak Putri, sehingga kamu punya wewenang untuk mengawinkan dengan cara multi inter transdisiplin, tetapi dari reference yang sudah diakui oleh negara. Itu yang sudah di-approve oleh negara. Nah, dengan begitu mungkin Anda akan terbantu kegelisahan Anda itu tadi. Itu ya, tanpa menyimpang jauh dari aturan yang ada di negeri ini. Begitu kira-kira, mudah-mudahan bisa membantu Mbak Putri, tapi saya betul-betul appreciate dengan kegelisahan Anda, dan mudah-mudahan Anda terus bisa mengembangkan itu yang hebat tadi. Anda ingin apa tadi? Jadi moderasi beragama cukupkah? Enggak cukup. Maka ya itu tadi, moderasi agama plus buku Pancasila yang baru. Gitu. Besok saya tanggal 18 mau bicara dengan kepala-kepala dinas, sebagian kepala dinas, untuk menggerakkan supaya buku itu dipakai, jangan hanya sebagai simbol saja.